Siap sapa pagi dari Ustazah Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku solih dan solihah? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan ceria. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak bersyukur dan jadi seorang kufur nikmat, maka akan Allah cabut syukur. Karena itu kalau kita pikir dari setiap kita bangun pagi sampai tidur kembali, begitu banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, maka sepatutnya kita bersyukur. Salat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan terkait kedisiplinan. Disiplin itu adalah ciri seorang mukmin sejati. Jadi Islam pernah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu dengan baik-baik dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang tidak disiplin maka dia akan tertebas dengan waktu. Waktu itu ibarat pedang, dia bisa menebas orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Disiplin itu ada beberapa macam. Yang pertama, disiplin terhadap aturan. Ketika kita di rumah, kita punya aturan. Di sekolah ada aturan. Ketika kita menaati peraturan yang di rumah sesuai dengan rambu-rambunya dan waktunya, insya Allah kita akan hidup dengan nyaman. Kita tidak akan dimarahi oleh orang tua kita. Kemudian ketika kita melaksanakan aturan yang ada di rumah, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian di sekolah pun ada yang namanya aturan. Ketika kita melaksanakan aturan yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita akan senantiasa terjaga motivasinya, akan selalu baik hidupnya, kemudian kita akan mendapatkan pahala kebaikan. Jadi itu taat terhadap peraturan. Kemudian yang kedua, disiplin terhadap ibadah. Nah, disiplin terhadap ibadah ini seperti yang biasa kita lakukan, sholat 5 waktu misalnya. Islam pun mengajarkan bahwa sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu bisa tepat waktu, karena itulah disiplin yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, pahalanya sangat besar dan itu tidak akan mengganggu aktivitas yang lainnya. Jadi kalau kita melaksanakan segala sesuatu dengan disiplin, maka kita akan teratur hidupnya, tidak berantakan, tidak tabrakan dengan agenda yang lainnya karena sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Terus apa sih manfaat disiplin? 3 manfaat disiplin. Yang pertama, disiplin itu adalah bentuk taat kita kepada Allah. Allah sudah mengajarkan kita untuk disiplin. Salah satunya dengan sholat 5 waktu. Ketika kita mendengar azan, kemudian kita segera melaksanakan sholat, itu adalah bukti bahwa kita taat kepada perintah Allah dan dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kedua, menghindari dari sifat lalai. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan, maka kita lama-lama akan terbiasa untuk lalai. Kegiatan yang satu belum selesai, akan datang tugas berikutnya. Kemudian datang lagi tugas berikutnya, hingga akhirnya tugas itu menumpuk. Tapi kalau kita mengerjakan tugas itu tepat pada waktunya, insya Allah akan mudah dan tidak berat mengerjakan tugas selanjutnya karena sudah selesai. Kemudian yang ketiga, hidup kita akan teratur. Dengan kita disiplin terhadap waktu, datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, maka hidupnya akan teratur. Tapi kalau kita misalnya terlambat datang sekolah, maka perasaan kita sudah mulai tidak nyaman, deg-degan, kemudian tertinggal majelis pagi dan yang lainnya, itu akan mengganggu aktivitas kita setiap harinya. Karena itu anak-anak biasakan untuk senantiasa disiplin terhadap waktu, terhadap ibadah dan semuanya, dan ini berlaku untuk semuanya. Mudah-mudahan anak-anak semangat untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Ingat, disiplin senantiasa harus kita jaga agar semua urusan kita teratur dan sesuai tepat pada waktunya.
Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Tetap semangat, semoga Allah meridhoi kegiatan anak-anak. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.